Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izinkan kami dari kelompok 2 kelas 12 3C ingin mempresentasikan bagaimana cara penginstalasi dan konfigurasi Linux Server Debian 8 Jessie. Di dalam kelompok 2 ini kita ada anggota. Ya, anggota kita terdiri saya sendiri, ada Kusneka Syaputra, ada Dini Dian Anggraini, ada Galira Kasiwi, ada Javier Rizky Pratama, ada Reza Aditya Pratama. Yang selanjutnya di sini ada table of content. Kita di sini akan membahas apa sih Linux Debian itu dan bagaimana bagaimana cara instalasinya, proses konfigurasinya itu seperti apa, ada apa aja, dan kesimpulan. Nah, untuk yang pertama, kita masuk ke apa sih Linux Debian. Nah, di sini Linux Debian adalah sistem operasi komputer yang tersusun dari paket-paket perangkat lunak yang dirilis sebagai perangkat lunak bebas dan terbuka dengan lisensi mayoritas GNU. GNU itu adalah General Public License dan lisensi perangkat lunak bebas lainnya. Selanjutnya ada kelebihan Linux Debian yang akan dijelaskan oleh teman saya Dini Dian Anggraini. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara Ade. Kelebihan, di sini ada kelebihan. Yang pertama ada paket Debian dikenal dengan super stabil, yang artinya bukan merupakan paket state of the art. State of the art juga dikenal sebagai tinjauan pustaka. Yang kedua, ada program Debian ini sudah teruji kestabilannya, sehingga tidak mudah yang meski telah menjalankan program terus-menerus dalam waktu yang lama. Yang ketiga, ada free software. Ini artinya Anda dapat mengambil ataupun menyalin source program Linux tanpa adanya biaya spesiapun. Kita juga bisa memperbanyak atau memodifikasi sampai menyebarluaskannya secara bebas. Next. Lalu di sini ada kekurangan. Yang pertama, versi software yang digunakan Debian biasanya lebih tua dibandingkan dari yang sudah liris saat ini. Yang kedua, siklus pengembangan distro ini sangat konservatif alias sangat lambat. Yang ketiga, sulit dikonfigurasi saat menginstal untuk pertama kalinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Reja. Kepada Reja, saya persilakan. Oke, terima kasih buat Dini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses instalasi dan proses konfigurasi Linux Debian. Yang pertama itu kita masuk ke dalam aplikasi atau virtual machine ini, VirtualBox ya. Dan untuk membuatnya itu kita pilih new. Nah, di sini nama terserah kalian. Ini nama untuk mesin virtual kita. Misalnya di sini saya pakai nama kelompok 2. Dan untuk folder nanti disimpannya di sini nih, di folder ini. Untuk ISO image itu kosongkan terlebih dahulu. Dan ini buat tipe itu kan berhubung kita akan menginstal Linux. Jadi tipenya itu kita ganti ke Linux. Dan untuk versinya itu banyak. Linux itu menyediakan berbagai versi. Ya, salah satunya itu Debian, ada OpenManDriva, ada OpenSUSE, ada Ubuntu, dan lain-lain. Nah, di sini kita pakai yang Debian 8 Jessie ini, pilih yang 64 bit. Oke, kita langsung next saja. Nah, ini untuk RAM. Ini untuk mengatur RAM kita. Di sini bebas, mau berapa aja. Misalnya saya di sini pakai 2 GB RAM-nya. Langsung next saja. Ini untuk menyeting harddisk kita. Yang akan dibuat harddisknya mau berapa nih, size harddisknya. Nah, di sini saya pakai 10 GB aja deh. Biar ini 10 GB. Bentar. 10 GB. Nah, oke, 10 GB. Kalau udah nih, langsung kita next aja. Nah, di sini kita cek lagi, cek terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan keinginan kita si spesifikasi
sistem operasi Linux tersebut. Kalau sudah sesuai, kita klik finish. Oke. Nah, sebelum menjalankan mesin virtual kita nggak bisa nih langsung jalankan, soalnya di sini belum ada ISO-nya atau belum ada DVD-nya yang akan kita install. Makanya kita masuk ke setting terlebih dahulu untuk menambahkan ISO atau DVD untuk proses instalasi Linux Debian tersebut. Oke, kita habis klik setting itu kita pilih storage. Nah, kan di sini masih kosong nih, masih empty. Kita klik empty. Nah, kita pilih di sini nih untuk menambahkan DVD atau ISO yang akan kita install. Di sini udah terisi otomatis. Nah, ini pakai DVD 1 ya. Linux Debian itu kalau nggak salah itu ada 3 DVD, tapi tergantung penggunaannya. Untuk DVD 1 itu di dalamnya terdapat untuk proses penginstalan sistem operasi Linux tersebut. Oke, langsung kita klik saja. Nanti akan terisi otomatis tuh di controller IDE. Kita kalau udah langsung klik OK saja. Baru kita bisa mulai menjalankan mesin virtual kita. Klik start. Oke, ini muncul tampilannya sudah muncul. Di sini itu kita nggak bisa pakai mouse atau touchpad. Di sini kita hanya bisa pakai cursor ya, tombol cursor ke bawah atau ke atas. Untuk lanjut proses penginstalan kita klik enter saja. Nah, di sini kita disuruh memilih bahasa. Berhubung kita orang Indonesia, makanya kita pilih bahasa Indonesia. Berhubung ini banyak kan, kita pas nih pilihnya di mana Indonesia. Kita pilih I saja juga udah ada tuh otomatis, tergantung abjad sesuai. Kita klik bahasa Indonesia atau pilih bahasa Indonesia, enter. Lanjut instalasi dengan bahasa yang dipilih, klik ya. Nah, ini buat negara, kawasan atau daerah, sekarang kita tuh ada di mana, pasti ada Indonesia lah ya, bahasanya juga Indonesia. Langsung klik enter saja, pencet enter aja. Ini peta tombol yang dipakai, kita memakai tombol itu atau QWERTY Inggris Amerika, karena umumnya atau lumrahnya itu semua perangkat lunak tuh menggunakan keyboard atau QWERTY Inggris Amerika. Jadi itu udah udah umum lah. Klik saja enter. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini kita suruh mengisi nama host. Nama host itu buat nama root ya. Nama root itu buat nama servernya, buat proses konfigurasi. Nama host di sini kita bebas, atau nggak usah kalian ganti juga, itu nggak apa-apa. Saya langsung klik enter saja ya. Enter. Nama domain, di sini kita belum setting. Nanti buat domain itu disettingnya di fase konfigurasi ketika sudah masuk tampilan Linux-nya gitu. Enter saja. Kata sandi buat root. Masuk kata sandi nih, misalnya 123 aja biar gampang. Enter. Masukkan kata sandi lagi untuk verifikasi. Masukkan kata sandi yang tadi 23. Enter. Nah, ini
nama lengkap dari pengguna baru. Jadi sistem operasi Linux ini bisa multi user atau multi login. Yang tadi buat root, buat kalau di web itu buat admin, nah di sini buat usernya. Misalnya nama lengkap dari pengguna baru mas saya sendiri misalkan. Misalkan. Bentar. Nah ini nama untuk akunnya aja udah secara otomatis terisi. Klik enter saja. Nah kata sandi sama kata sandi. Nah kita pakai 321 aja balikin biar gampang mudah diingat. Langsung kata sandi lagi. Enter. Nah pilih zona waktu yang sekarang kita pakai tuh apa sih? Sini kan saya berhubung ada di Jawa Barat, makanya saya pilih WIB atau waktu Indonesia bagian barat. Enter. Tunggu sampai. Nah, di sini itu kita disuruh mempartisi harddisk. Berhubung kalau misalnya kalian mau mempartisi harddisk secara manual, jadi sesuai dengan keinginan kalian, kita bisa pilih manual. Yang ini enter saja. Nah, di sini tuh ada tadi kan kita masukin harddisk kan 10 GB. Di sini ada nih, ini belum dipartisi atau belum dibagi harddisk sistem operasi Linux-nya. Kita klik enter saja di sini. Nah, buat tabel partisi baru yang kosong pada hari ini, ya klik ya, pilih ya. Nah, nanti ada nih ruang kosong. Ini belum diapa-apain, masih kosong, belum dibagi partisinya. Pilih enter, enter ini. Terus buat partisi baru, enter. Nah, ukuran baru partisi ini buat ruang utamanya. Misalnya kita mau berapa giga nih, mau setengahnya dari sini juga boleh. Berhubung harddisk utamanya itu 10,7 GB, makanya di sini kita pakai 9 GB aja buat harddisk utamanya, penyimpanan utamanya. Klik enter, pilih yang primer itu yang awal. Sini partisi barunya ada di awal. Nah, gunakan sebagai sistem berkas perjalanan extender 4. Jadi ini gunanya itu jadi harddisk utama. Jadi semua penyimpanan atau semua file-file yang ada itu akan masuk ke harddisk yang utama ini. Langsung kita pilih selesai menyusun partisi, tekan enter. Nah, udah terbuat nih. Ada 9 GB, bawahnya ada ruang kosong. Sisa dari pembagian partisi harddisk yang awal tadi. Kita di ruang kosong ini akan membuat ruang swap. Oke, langsung tekan buat partisi baru. Nah, ini akan secara otomatis akan terisi. Karena apa? Ini hasil dari tadi pembagian partisi yang awal tadi. Sisanya segini. Langsung klik enter saja. Pilih yang primer juga. Nah, gunakan sebagian itu ganti. Jangan sistem berkas berjumlah extender 4. Ganti yang ruang swap. Karena di sini saya akan membuat ruang swap. Apa sih ruang swap itu? Ruang swap itu atau ruang jadi ruang swap itu adalah ruang cadangan. Jadi ketika harddisk utama sudah penuh atau dalam antrian itu penuh gitu kan. Jadi bisa dialihkan ke ruang swap ini. Itu gunanya ruang swap ini. Jadi bisa nge-backup ruang utama supaya bisa atau supaya nggak nge-lag lah dalam perjalanan proses penyimpanan dan berbagai macam itu kan. Kalau sudah selesai mesin partisi, nah ini udah semua nih udah dibuat ya, di harddisk kita nggak ada yang kosong. Kalau sudah tekan selesai partisi dan tulis perubahannya ke harddisk, tekan enter. Nah, pastikan di sini sudah benar ya pembagian partisi tadi sudah sesuai lah dengan keinginan kita. Kalau sudah ya tekan enter. Tunggu beberapa saat hingga
proses instalasi selesai. Nah, selanjutnya itu disuruh pindah CD atau DVD lainnya. Nggak usah lah. Jadi ini tuh gunanya, tadi kan kita masukin DVD 1 ya, ISO 1. Jadi di sini kalau misalnya kita pilih ya, jadi kita bisa ganti CD atau DVD yang tadi kita masukin. Berhubung kita proses instalasi memakai DVD 1, jadi nggak usah, langsung tekan enter saja. Nah, gunakan suatu jaringan cermin atau mirror. Ini juga nggak usah, langsung tekan enter saja. Nah, selanjutnya itu kita memilih berpartisipasi dalam survei penggunaan Debian. Berhubung kita nggak survei-surveian gitu kan, jadi kita pilih yang tidak aja, klik enter. Nah, ini kita harus memilih perangkat lunak yang akan kita install. Berhubung kita akan install Linux server, jadi supaya nggak berat itu. Nah, ini Debian Desktop Environment itu buat ini, jadi tampilannya kayak semacam GUI lah. Jadi itu tampilan gambar-gambar gitu kan. Kalau misalnya kita kasih tanda bintang yang di Debian Desktop Environment ini, berhubung kita akan menginstal Linux server Debian itu kan, Linux server. Jadi hanya berbasis CLI atau teks. Jadi kita hilangkan yang ini, hilangkan saja. Untuk cara menghilangkannya itu tekan tombol spasi. Nah, hilang sendiri. Yang print server juga kita hilangkan karena kita nggak pakai print server ini. Jadi web server, print server, SSH server itu bisa kita konfigurasi nanti setelah kita masuk ke sistem operasi Linux-nya gitu kan. Jadi nanti kita manual aja buat ini. Tapi berhubung kita nggak install ini kan, ini udah jauh banget lah. Jadi kita pilih yang perkakas sistem standar aja yang dikasih bintang. Jika sudah, langsung kita lanjutkan saja dengan tekan tombol enter. Beberapa saat. Nah, saja itu memasang bootloader group pada master boot record. Jadi kita pilih ya saja karena kita memasang bootloader atau masang ini apa settingan-settingan yang tadi. Kita pilih ya saja, tekan enter. Nah, ini bootloadernya yang mana nih? Bootloader kan tadi kita sudah setting di awal kan, yang hard disk itu kita udah setting, jadi kita nggak perlu masukkan perangkat secara manual lagi. Ini pilih yang bawah saja, yang ini, tekan enter. Nah, instalasi telah selesai. Enter, langsung pilih lanjutkan saja, enter. Nah, ini udah masuk ke tampilan sistem operasi Linux nih udah masuk. Jadi udah masuk ke pengaplikasiannya kan. Nah, ini masuk login, kita disuruh login terlebih dahulu untuk masuk ke sistem operasinya. Berhubung ini kan pakai yang Debian, berarti yang Debian itu kan buat yang root kan. Debian itu nama host yang tadi kita buat. Ini buat root, buat konfigurasi si Debian tersebut. Masukkan saja nih
loginnya itu root. Untuk username root. Passwordnya tadi 123 yang root. 123. Ini nggak kelihatan passwordnya. Jadi ketika kita pencet tombol apa aja juga nggak bakal kelihatan. Jadi langsung saja 1, 2, 3. Enter. Nah, ini udah masuk nih ke root Debian. Nah, selanjutnya proses instalasi kan sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke proses konfigurasi. Nah, di sini itu kita akan mengkonfigurasi dua tipe saja, yaitu konfigurasi jaringan sama mengkonfigurasi DNS. Oke, untuk yang pertama kita untuk konfigurasi jaringan dulu. Nah, perintahnya itu seperti ini, bisa cd untuk masuk ke directory cd/etc/network. Ini untuk masuk ke folder network. Ini bisa. Nah, ini udah masuk ke folder network. Nah, buat membuka file interface-nya, kita pilih ketik nano interface. Ketika kita klik enter, nah ini akan tampil nih, ini pengaturan jaringan di Debian 8 ini kayak gini tampilannya. Ini tuh belum ada, masih benar-benar kita harus setting manual dari awal sampai si server ini jadi. Nah, selanjutnya gitu kita tambahkan di bawah pagar the primary network interface ini, tambahkan perintahnya itu seperti ini buat mengatur jaringan kita sendiri kan. Perintahnya ada ifs eth0 inet static, karena kita di sini masih pakai jaringan statik. Jadi seluruh penggunaan jaringan itu statik. Jadi kita settingnya apa itu statik. Jadi bukan secara dynamic. Dynamic kan udah otomatis akan terisi sendiri untuk IP address-nya. Kalau statik itu kita buat sendiri. Jadi satu-satu. Berhubungnya kita cuman di Linux server doang, belum terhubung ke klien. Jadi pakainya statik. Itu juga udah bisa. Nah, setelah ini baru ketikkan address buat alamat IP kita. Addressnya misalnya pakai kelas C 192.168. Ini kan IP kelas C. Nah, yang ketiganya itu bebas mau angka berapa sampai ke angka 255. Kita misalnya 10 aja deh. 10 titik. Nah, ini juga sama sampai 255. Batasnya itu sampai 255. Berhubung ini jaringan pertama gitu, yang di setting pertama, jadi kita pakai satu aja buat address. Nah, netmax-nya itu buat netmax atau subnetmax itu untuk IP kelas C tersendiri itu pakainya 255.0. Ini subnet atau netmax kelas C. Kalau kelas B itu 255.0.0. Kalau kelas A 255.0.0.0 kalau nggak salah. Nah, habis itu kita masukin gateway atau networknya. Jadi network di sini gunanya supaya bisa terhubung dengan jaringan, gitu. Jaringan si server ini. Kalau misalnya kita akan sambungkan ke klien, gitu. Jadi address di sini itu IP addressnya si Linux ini. Dan buat network ini umum, bisa supaya kita bisa
nyambung ke klien. Titik nol belakangnya buat network. Oh ya, sorry, ada yang ketinggalan di atasnya. Pakai auto head. Nah, ketika sudah seperti ini, maka untuk mengasepnya itu tekan tombol Ctrl X, terus jawab simpan buffer termodifikasi. Kalau kita no akan menghapus, kalau misalnya ya kita ini akan tersimpan. Ya, langsung enter saja. Nah, habis ini kan kita udah setting jaringan tersebut, nggak langsung tersimpan otomatis. Jadi kita harus nge-restart atau nge-reset jaringan yang ada di Debian ini. Caranya gimana? Bisa gini, bisa klik masukin perintahnya itu service networking restart, enter, tunggu. Nah, ini udah nih. Saja kita coba ping untuk mengetes jaringan yang sudah kita setting tadi atau sudah kita konfigurasi tadi. Caranya itu ping 192.168.10.1. Nah, ini udah bisa ya teman-teman. Udah reply, itu udah terhubung. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi DNS. Nah, DNS itu memerlukan sebuah paket. Jadi nggak bisa nih kita langsung install DNS-nya. Jadi kita harus install dulu paket DNS-nya di Debian 8 itu, karena Linux itu seperti yang dijelaskan tadi kan, dengan paket-paket tertentu gitu, nggak kayak Windows kan udah otomatis gitu kan. Kalau misalnya di Linux itu benar-benar manual banget gitu kan, dari awal kita setting. Nah, untuk menginstal paket DNS-nya itu kita minget install bin 9. Nah, bin 9 itu nama paket DNS tersebut. Langsung kita klik, kita tekan tombol enter saja, enter. Nah, do you want to continue? Tekan to continue. Apa kamu ingin lanjutkan? Langsung tekan yes saja, enter. Nah, di sini kita harus masukin apa nih perintahnya? Saya masukin DVD binary 1. Jadi kita harus masukin DVD 1 lagi kan, DVD 1 tadi gitu kan. Bentar. Di sini bisa setting lagi. Nah, ini tadi kosong. Jadi kalau kita sudah melakukan proses penginstalan, otomatis DVD tersebut akan keluar dari penyimpanannya gitu kan, dari ruangannya gitu kan. Jadi kita harus perlu masukin lagi di sini DVD 1. Langsung oke saja. Nah, di sini baru ini bisa nih, kita klik enter saja. Nah, ini paket Debian itu udah paket DNS itu udah terinstall.
Selanjutnya, untuk mengkonfigurasi DNS, kita masuk dulu nih ke file atau direktori tempat DNS berada. Di mana? Kayak gini. Langsung aja kita supaya cepet lah. Nano /etc /bin /name .conf.local. Nah, ini tuh buat mengatur nama konfigurasi localhost tempat DNS itu berada. Jadi langsung saja tekan enter. Nah, ini masih kosong ya, sama seperti tadi kita mau konfigurasi jaringan. Dan untuk mau konfigurasi ini sama nih, kita perlu nambahin atau modifikasi. Bawahnya itu kita tambahin perintah zone. Di sini nama DNS kita mau apa nih? Nama DNS kita, misalnya nama DNS kita itu kelompok 2. Kurawal buka. Tipenya itu tipe master. Buat tipe ini, tipe itu kalau misalnya di GitHub itu semacam branch-nya itu. Jadi branch utama itu master. Nah, nanti kita di mana nih disimpannya itu di file /etc /bin/db kelompok. Nah, ini nanti kita akan menyimpan nama DNS kita kelompok 2 ini di file ini di db.kelompok 2 settingannya. Rawat tutup. Nah, ini masukin lagi nih. Ini kan udah untuk nama DNS-nya. Nah, ini kita masukin lagi buat ini kan DNS belum ada IP address ya kan, supaya kita terhubung dengan IP address. Jadi kita bisa ketika kita mencari bisa tahu apa gitu kan di Google, misalnya di Chrome, di Mozilla Firefox atau dan lain sebagainya. Jadi kita bisa cari dengan nama DNS kita atau dengan IP address kita. Oke, kita langsung masukin aja IP address kita, tapi dengan cara dibalik ya. IP address utamanya, yang belakangnya tuh yang 1 itu nggak usah dibawa, langsung dari 10 aja, 10.168.192. Titik di dalam address ARPA itu nama jaringan. Scroll buka lagi sama tipenya master. Nah, ini untuk filenya kita simpan di /etc /bin, sama aja sih, cuman beda di ini aja, kita pakai db.192. Ini buat db ininya, db IP addressnya. Kurang tutup. Nah, kalau sudah nih, langsung Ctrl X, tekan Y, langsung enter. Nah, setelah itu, ini kan kita masih di dalam file network atau di dalam directory network. Dan untuk membuat file db.kelompok 2 sama db.192, kita masuk ke directory Debian dulu. Untuk masuk ke directory itu cd, sama kayak di Windows juga kan, sama pakai cd /etc
bin. Nah, ini udah masuk ke directory Debian. Kalau sudah, kita kopikan DB lokal sama DB127. DB lokal itu tadinya nama DNS yang kita install itu lokal namanya. Berhubung kita akan ganti ke nama Debian kita jadi kelompok 2. Jadi kita copy, perintahnya itu cp. Cp itu copy paste. Cp db.local. Nah, udah ada kan cp db.local ke db apa nih? Tadi kan kita di konfigurasi itu kelompok 2. Jadi db.kelompok 2. Nah, ini udah ke copy. Selanjutnya kita copy db.127 itu database ininya Debian, Debian buat IP-nya ke db.192. Nah, ini udah ke copy nih. Udah copy. Kalau udah misalnya ke copy, baru kita masuk ke db.kelompok 2. Tadi kan udah copy buat mengkonfigurasi yang lainnya. Tuh, ada banyak tuh. Udah terisi kan tuh, ada db.kelompok 2 tuh di dalam ininya. Langsung aja db.kelompok 2. Enter. Nah, di sini kan masih localhost ya, nama domainnya itu. Kita ganti jadi kelompok 2. Nama DNS kita, nama domain kita. Buat rootnya juga sama, kelompok 2. Nah, untuk yang bawahnya juga itu sama ya. Ini juga nih, ganti nih ke ini, masukin IP address kita tadi 192.168.10.1. Nah, untuk yang bawahnya ini berhubung kita belum terhubung dengan mana-mana ya gitu kan, belum terhubung sama web server, belum terhubung sama mail server, SSH server. Jadi kalau misalnya kita mau tambahin, bisa nih di sininya itu tuh yang pertama kan ada ns itu name server, yang bawah itu a itu address. Nah, misalnya kita mau nambahin misalnya web server, pakai cname, nanti web servernya apa nih, nama webnya gitu. Tapi kita nggak usah pakai karena di sini kita cuma mengkonfigurasi jaringan sama DNS saja. Jadi ini hapus saja. Nah, ketika sudah gini, kita simpan, Ctrl X, Y, Enter. Selanjutnya kita konfigurasi db.ip address kita. Perintahnya sama aja, nano db.192. Nah, Enter. Sama nih, ini juga harus di setting terlebih dahulu. Sama nih di sininya juga nih. Ganti kamu buat. Ini juga sama. Buat rootnya kamu buat. Bawahnya juga sama nih name servernya. Nah, ini PTL tuh buat parsing dari IP ke name atau ke domain name system. Berhubung tadi kan IP-nya udah kita buat, jadi diparsing nih dari IP ke
name server itu. Jadi di sini ditulisnya bukan IP tapi nama server atau nama domain kita. Dua lagi di sini. Nah, untuk ini kan ada 1.0.0. Hapus saja nolnya, jadi 1 saja. Ini. Oke, kalau sudah langsung Ctrl X simpan, Y, enter. Nah, selanjutnya kita masukin perintah nano /etc /resolve.conf. Ini buat mengatur si nama domain kita. Jadi harus diatur manual juga. Ntar tuh di sini kan masih ngaco name servernya. Ganti name servernya itu pakai IP kita ya. Satu. Nah, kita tambah ini buat mencarinya search. Tambahin search kelompok 2. Jadi ketika kita mencari kelompok 27 itu udah terhubung dengan name server kita. Oke, simpan Ctrl X, Y, enter. Nah, ketika sudah, baru kita merestart atau ngereset untuk menjalankan konfigurasi DNS yang kita sudah konfigurasi tadi. Sama aja perintahnya seperti mereset atau merestart. Ini apa, jaringan. Dan itu service bin 9 restart. Oke. Langsung enter saja. Sudah restart. Kemudian untuk mengecek nama domain apakah sudah berhasil dibuat atau belum, kita masukin perintah ns lookup name server lookup. Dia untuk melihat apa ini nama domain kita tadi. Nah, ini kalau misalnya tampilannya seperti ini, berarti DNS yang kita buat sudah selesai atau sudah bisa dijalankan. Coba kita ping DNS kita langsung. Tadi kan kita pakai IP ya. Coba kita sekarang pakai nama DNS-nya, bisa apa enggak? Ping kelompok 2. Kalau bisa, nah ini udah bisa ya. Berarti sudah terkonfigurasi DNS kita. Tuh di sini ada alamat IP-nya. Gitu. Nah, untuk proses instalasi dan proses konfigurasi kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya selanjutnya kesimpulan itu akan dibacakan oleh Ade Kusna. Untuk Ade Kusna EKS, saya persilahkan. Ya, baik. Jadi tadi kita sudah melihat bagaimana proses instalasi Debian dan bagaimana kita tadi konfigurasi jaringan dan konfigurasi DNS yang telah dijelaskan oleh Reza Aditya Pratama. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dari proses-proses yang tadi kita sudah jalankan. Kesimpulannya yaitu sistem operasi Linux merupakan program open source gratis di bawah lisensi GNU. Sistem operasi 32 atau 64 bit yang merupakan turunan dari Unix dan dapat dijalankan pada berbagai macam platform perangkat keras mulai dari Intel x86 hingga prosesor RSIC. Linux juga sebagai program open source yang gratis, jadi bisa memodifikasi dan mengkonfigurasi sesuai dengan keinginan kita. Ya, mungkin itu saja dari kelompok 2, kelas 12 3C14. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.